kamu itu akan meninggalkan dunia, kamu akan wafat. Yang kamu kumpulkan ini nggak akan bermanfaat untukmu kalau tidak digunakan itu untuk kepentingan esok hari. Sibuk meninggikan diri, sibuk mencari kedudukan, lupa bahwa banyak aktivitas yang harus dikerjakan untuk persiapan pulang. Nabi mengajarkan langsung ini kepada Sayyidah Aisyah. Satu kalimat yang kalau engkau bacakan, maka diampuni semua dosa-dosa yang pernah dikerjakan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tidak ada tempat terbaik di muka bumi kecuali Ka'bah, rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia. Quran surah ketiga ayat 96 sampai 97. Inna awwala baitin wudi'a linnas. Sungguh rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia, bukan manusia yang bangun. Kalau kita mengatakan masuk rumah, kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullah, setan langsung pergi keluar. Tapi kalau kita nggak mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, masuk saja ke setiap ruangan, maka setan mengatakan kita ada tempat untuk membersamainya. Ya Allah, penyakit ini sudah mulai menghambat hamba untuk semakin meningkatkan ibadah kepadamu. Sedangkan kau yang paling sayang kepadaku. Kalau pada yang paling sayang tidak menyembuhkan, kepada aksi apa lagi aku mesti berharap? Apa yang terjadi? Dijawab itu dengan cepat tanpa jeda. Para ulama terdahulu, kalau ada orang konsultasi ingin taubatnya cepat diterima oleh Allah, di antaranya diberikan dua. Satu, tingkatkan bakti pada ibu. Yang kedua, diminta cari majlis ilmu. Kemuliaan sholat subuh itu, pada saat itu bukan hanya sholatnya yang punya keistimewaan, tapi semua bacaannya langsung dijawab seketika oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipersaksikan oleh seluruh malaikat dan dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Quran, ada Al-Quran. Kalau yang disebut Al-Quran itu mutlak firman Allah, dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Kalau disebutkan Quran tanpa alif lam, maka yang dimaksudkan bacaan secara umum. Apakah itu Al-Quran, doa, istighfar? Jadi kalau Bapak Ibu sudah jadi ahli Quran, itu penjagaannya di 3 alam Pak Bu. Di dunia dijaga, di alam kubur jasadnya itu akan dijaga, di akhirat dimuliakan oleh Allah. Perempuan itu memang fitrah ya, itu seperti tulang rusuk yang bengkok, ada kelembutan di dalamnya, rawan tapi bengkok, diluruskan pun bisa patah, kalau nggak hati-hati, didiamkan tetap bengkok juga. Makanya apa yang dilakukan? Kata Al-Quran langsung, kalau engkau tidak suka dengan sikapnya, jangan marah dulu. Barangkali di balik sikap itu ada pelajaran besar yang membuat kalian berdua bisa bahagia. Salawat itu bagian dari takwa. Salawat, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi salawat. Siapa yang salawat kepadaku, kata Nabi, sekali, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kali. Ya. Salawat pada Nabi, memuji Nabi, muliakan Nabi, salawat itu tanpa putus. Maksudnya kalaupun Nabinya wafat, salawat tetap terjadi. Makanya dalam salat kita salawat. Silakan dalam salat kan salawat kan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu salawat. Ketika kita sedang bersalawat, Allah berikan salawat. Salawat kita kepada Nabi itu beda dengan salawat Allah kepada kita. Awas, salawat maknanya dari Allah itu, salawat dari Allah maknanya satu, bisa ampunan dosa. Kedua, pemberian rahmat. Ketiga, pengabulan doa. Di orang yang banyak salawat, Muhammad, dalam hidupnya banyak salawat, itu oleh Allah akan diberikan kemudian penjagaan. Ya, diampuni dosa artinya dijaga dari maksiat, diberikan rahmat, dijaga dari yang mengganggu. Makanya kalimat Bismillahirrahmanirrahim, kalau ba-nya difungsikan dengan benar, cara bacanya beda, akan memberikan pengaruh yang dahsyat dalam hidup kita. Apapun profesi dan kegiatan kita, tidak mungkin Bismillahirrahmanirrahim menjerumuskan bagian tubuh kita kepada maksiat, mustahil. Cara Allah menjawab doa, Allah berikan jeda jawaban sampai kita siap menerima apa yang kita mintakan. Kadang ada dari permintaan kita yang ketika diberikan, kita sendiri belum sanggup mengambil itu. Terkadang ada bahaya yang kita nggak tahu. Ketika diberikan, ini ada bahaya yang mengintai. Allah Maha tahu, engkau belum tahu, engkau belum siap dengan itu. Saya sakit nih, diberi sakit oleh Allah nih, minta sembuh. Semua orang minta sembuh yang sakit, tapi jarang ada yang minta sembuh untuk meningkatkan ibadahnya kepada Allah. Ke surga itu kan butuh bekal. Allah sudah siapkan di bumi ini, di dunia ini, berbagai macam aktivitas yang hasilnya untuk mendapatkan bekal ke surga itu. Cari dengan semua kegiatan di bumi yang terbentang ini, berbagai kegiatan yang punya nilai, yang nilainya itu jadi bekal kita untuk pulang menghadap Allah dan berpotensi memasukkan ke surga. Jadi yang bisa masuk cuma ahli puasa saja. Jadi kalau bapak ibu ndak kuat bangun malam untuk sholat tahajud, maka cobalah masuk ke pintu yang istimewa yang kedua dengan pintu Ar-Rayyan, pintu orang puasa. Seorang anak yang selalu meniatkan pekerjaannya untuk bakti pada orang tua, itu Allah langsung jawab di dunia tanpa menunggu akhirat. Jadi di akhirat pahalanya
Di dunia Allah desain segala kemudahan yang mengiringi aktivitasnya. Anda kalau sedang eksplorasi, kesulitan dan sebagainya, coba minta doa orang tua. Saya misalnya dalam Al-Fatihah saya memilih yang bismillah. Dijaharkan bismillahirrahmanirrahim. Tapi ada 70 hadis, Anda boleh jahar, boleh silent, boleh nggak dibaca sama sekali. Boleh juga dibaca rakaat pertama keras, selanjutnya tidak. Ada 4 cara. Kalau kita mengatakan masuk Ramadan, kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullah, setan langsung pergi keluar. Tapi kalau kita nggak mengucapkan Assalamualaikum warahmatullah, masuk saja ke setiap ruangan, maka setan mengatakan kita ada tempat untuk membersamainya. Baguskan bacaan Quran itu melalui suara-suara kalian. Fa inna husnas sauti yazidul Qur'ana husna. Karena bagusnya suara itu bisa berdampak juga kepada bagusnya penerimaan dari ayat-ayat Quran yang didengar. Anda tidak akan pernah tahu dalam keadaan apa Anda akan wafat menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan setiap pekerjaan Anda melahirkan taat. Begitu terfikir maksiat, bayangkan akan diwafatkan waktu itu.